Saudara-saudara yang baik, berhubung saya tidak bisa memberi kuliah di kelas, maka saya coba berusaha untuk merekam kuliah ini dan menyampaikannya kepada saudara-saudara lewat WA yang nanti akan saya kirim. Saudara-saudara yang baik, saya kira dalam kuliah terakhir kita sudah membahas tentang makna dalam kelompok. Kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang makna dalam kehidupan individu. Oke, seorang individu membangun sistem makna pribadi melalui proses sosialisasi, terutama melalui orang-orang penting yang terjadi di sekitarnya. Atau yang lazim disebut itu melalui significant others. Sekalipun sistem makna itu diperoleh melalui significant others, melalui orang-orang lain, orang-orang penting di sekitar kita, namun seorang individu tetap bebas memilih sistem makna apa yang diterimanya. Jadi sekalipun di sekitar kita ada banyak sistem makna, individu tetap bebas untuk memilih sistem makna seperti apa yang mau diambilnya. Dalam dunia modern, dengan sistem makna yang begitu banyak, seorang individu biasanya memilih sistem makna yang satu dan menolak sistem-sistem makna yang lain. Atau mungkin kadang-kadang dia tidak menolak 100%, melainkan memodifikasinya dan mengambil makna itu untuk menginterpretasi fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Namun harus diakui bahwa sistem makna yang bersifat pribadi itu menjadi sangat efektif kalau dia berhubungan dengan komunitas di mana dia hidup. Itulah sebabnya bisa dipahami kalau seorang pemeluk agama ingin menempatkan dirinya ke dalam masyarakat yang memiliki sistem makna yang sama dengan dirinya. Seorang Islam sulit mempertahankan sistem maknanya sebagai orang Islam kalau dia tinggal di luar komunitas Islam atau masyarakat Islam. Demikian pun hal sebaliknya. Seorang Katolik sulit sekali mempertahankan sistem maknanya sebagai orang Katolik kalau dia tinggal di luar komunitas atau di luar masyarakat agama Katolik. Dan hal yang sama berlaku untuk setiap pemeluk agama. Seorang pemeluk agama tentu saja bisa kehilangan makna yang dipegangnya kalau dia terpisah dari komunitasnya. Artinya seorang Katolik misalnya bisa meninggalkan iman Katoliknya kalau dia tinggal di tengah komunitas Islam misalnya. Atau orang Islam bisa saja kehilangan sistem maknanya sebagai orang Islam kalau dia tinggal di tengah masyarakat Katolik dan tidak punya akses untuk menjalankan sistem maknanya itu atau untuk mempraktekkan sistem-sistem makna yang dipegangnya. Karena itu kita bisa lihat bahwa makna dan identitas itu mempunyai hubungan yang sangat erat, ya. Sistem makna seorang individu mempunyai hubungan dengan identitas, ya. Karena seorang individu menempatkan diri dalam konteks masyarakat yang lebih luas berdasarkan makna yang mereka pegang, gitu. Ya. Nah, dengan memilih sistem makna masyarakat tertentu, seorang individu bergabung dengan masyarakat tersebut. Ya. Dengan demikian, sistem makna tersebut
atau sistem makna yang dipegang oleh orang tersebut memberikan identitas kepada orang itu. Ya. Dengan kata lain, sistem makna yang dipilihnya menunjukkan siapa dirinya. Dengan memilih sistem makna dalam agama Katolik misalnya, dia menunjukkan diri sebagai orang Katolik. Demikian pun seorang Islam dengan memilih sistem makna yang ada dalam agama Islam, dia menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam. Memang beberapa masyarakat menekankan pemilihan yang subjektif ya terhadap makna-makna itu. Misalnya ada masyarakat yang membiarkan anggota-anggotanya memilih agama tertentu setelah mereka berusia dewasa. Ya. Saya mempunyai seorang teman kelas ex-seminari yang tidak mempermandikan anaknya ketika masih kecil. Dia seorang ya ideal ya. Jadi dia membiarkan anaknya itu memilih agama sesudah dia sudah besar. Ya. Tapi karena dia hidup dalam satu masyarakat yang menuntut seseorang untuk memilih sistem makna tertentu ketika dia masuk sekolah. Ya. Jadi dia masuk sekolah Katolik ya. Dan pemilik sekolah itu menuntut dia untuk memilih salah satu agama. Maka dia harus permandik atau dia membiarkan anaknya itu atau mengupayakan anaknya itu dipermandikan supaya bisa diterima di sekolah itu sebagai seorang Katolik misalnya. Ya. Jadi saya kira masyarakat kita tidak seperti itu. Ya. Masyarakat kita masih menerima makna-makna yang sudah ada di dalam masyarakat. Kalau di Eropa mungkin lain ceritanya. Jadi orang dengan bebas memilih agama sesudah mereka agak besar bisa memutuskan memeluk agama atau tidak memeluk agama, memilih sistem makna yang berasal dari agama atau memilih sistem makna yang berasal dari sistem makna lainnya. Ya. Ya, tetapi entah seseorang memilih sistem makna yang sudah ada atau memilih makna sendiri atau sendiri, memilih sistem makna berdasarkan pilihan pribadi, harus diakui bahwa pemilihan sistem makna itu selalu didasarkan pada perjumpaan seorang individu dengan kelompok yang lebih luas. Seorang individu bisa saja memilih sistem makna komunis misalnya, ya sesudah dia hidup di tengah masyarakat sosialis. Demikian pun individu-individu lainnya yang memilih sistem makna dari dunia-dunia lain. Tapi selalu ada hubungan antara sistem makna yang dia pilih dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam usaha memberikan makna pada sebuah situasi, kepercayaan menjadi sangat penting. Ya. Tetapi kepercayaan yang dimaksudkan di sini lebih luas daripada rumusan-rumusan formal kepercayaan yang ada di dalam kredo misalnya. Mungkin yang termasuk dalam kepercayaan-kepercayaan itu yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam kredo adalah mukjizat-mukjizat atau simbol-simbol, ya, ritus-ritus keagamaan. Hal-hal seperti itu dapat memperkuat sistem makna. Ya. Tetapi harus diakui bahwa pemberian makna kepada sebuah pengalaman merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang lain. Artinya kita menerima makna melalui interaksi dengan orang-orang lain. Jadi interaksi dengan orang-orang lain itu yang memberikan kepada kita atau memasukkan kepada kita nilai-nilai apa yang akan kita anut. Ya. Selanjutnya, sistem makna itu menginformasikan kepada individu-individu ya,
nilai-nilai, ya, norma-norma dari kelompok yang lebih luas, ya, melalui bermacam-macam cara, terutama melalui proses yang kita sebut itu proses sosialisasi. Ya. Oke, contoh, ya. Ada pernyataan yang kita terima dari kelompok yang lebih luas bahwa orang sabar diberkati Tuhan, sementara orang jahat akan dihukum. Ya. Atau pernyataan-pernyataan lain yang tidak ada hubungan dengan makna keagamaan, ya, atau sistem lain yang tidak punya hubungan dengan makna keagamaan. Misalnya, kenakalan remaja disebabkan karena banyak ibu yang bekerja di luar rumah. Nah, sekalipun pernyataan-pernyataan tersebut di atas, ya, belum tentu disetujui atau diterima oleh semua orang, ya, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut telah berusaha untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa dan menjadi norma tingkah laku yang bersifat umum. Orang sabar akan diberkati oleh Tuhan, sedangkan orang yang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Sekalipun itu belum tentu terbukti kebenarannya, ya, tapi orang telah menggunakan itu sebagai pedoman-pedoman bertingkah laku. Karena itu, ya, sistem makna yang kita pegang di dalam dirinya juga mengandung norma-norma, mengandung penilaian-penilaian atas tingkah laku seseorang. Dan berdasarkan nilai-nilai itu, berdasarkan norma-norma itu, ya, dia bisa menilai diri sendiri, bisa menilai orang lain, ya, baik atau jahat, ya, sukses atau gagal, berdasarkan kerangka referensi yang sudah ada di dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan semua sistem makna, ya, seorang individu bisa mengevaluasi perbuatannya, ya, entah pada masalah mengevaluasi tingkah laku atau perbuatannya pada masa lampau, dan kemudian dia juga bisa memberikan motivasi kepada dirinya sendiri untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik di masa depan. Nah, kemampuan untuk memberi makna kepada pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa dalam hidup seseorang memberikan motivasi kepada individu-individu untuk mengambil tindakan tertentu. Ya. Dalam agama Hindu misalnya, ya, interpretasi atas sistem kasta membuat orang bertahan dalam sistem kasta itu. Sekalipun sistem kasta itu barangkali tidak adil. Tapi karena ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau dia tidak hidup menurut sistem kasta tersebut, maka dalam hidup yang akan datang, dalam reinkarnasi, ya, dia akan turun ke kasta yang lebih rendah atau bahkan menjadi makhluk yang lebih rendah. Karena itu orang harus tetap bertahan dalam kasta itu, sekalipun ada banyak ketidakadilan di dalam kasta itu. Nah, dengan menghubungkan kehidupan sehari-hari, ya, dengan kekuatan transendental, ya, maka agama menjadi satu alat yang efektif untuk memberikan motivasi kepada individu-individu, ya, guna berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Ya. Ya. Ya, itu. Nah, jadi karena individu atau pribadi-pribadi, ya, menginterpretasi atau percaya bahwa sistem makna yang ada itu berasal dari kekuatan supernatural,
dari wujud tertinggi dengan hukuman. Kalau mereka tidak melakukan hal-hal itu, maka individu-individu didorong untuk mematuhi sistem makna dalam bentuk nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa sistem makna yang ada dalam masyarakat itu merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling penting baik bagi seorang individu maupun bagi kelompok, ya, dalam mengevaluasi bagaimana orang harus bertingkah laku, entah sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Ya. Dalam bertingkah laku, dengan kata lain, dalam bertingkah laku, orang selalu memperhitungkan apa yang dikatakan oleh agama, ya, yang telah berfungsi sebagai katakanlah semacam alat untuk melegitimasi, ya, legitimasi. Ya. Dan legitimasi yang diberikan oleh agama itu, ya, memberikan makna kepada individu, ya, dan memasukkan sistem makna itu ke dalam cara berpikir mereka tentang dunia, tentang apa saja, tentang fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di sekitar mereka. Dan kita harus akui, cara pandang yang berasal dari agama sangat mempengaruhi seseorang dalam melihat, dalam menilai pengalaman-pengalaman hidupnya. Ya. Jadi, sistem makna yang berasal dari agama sangat mempengaruhi individu-individu dalam bertingkah laku dan juga dalam menilai pengalaman-pengalaman sehari-hari berkaitan dengan bermacam-macam hal. Saya kira itu yang kita bisa lihat tentang peran atau bagaimana sistem makna itu mempengaruhi kehidupan seorang individu. Jadi selain mempengaruhi kehidupan kelompok, ya, selain mempengaruhi kehidupan kelompok, sistem makna yang sama juga mempengaruhi kehidupan individu. Saya kira pembahasan tentang sistem makna dalam kehidupan individu selesai di sini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita itu tentang krisis makna. Tentang krisis makna. Saya kira dalam buku kita bisa lihat dalam buku itu ada, kita bisa lihat tentang krisis makna itu dalam halaman 195. Ya. Baik, jadi kita sudah lihat bahwa agama, ya, sebagai satu sistem makna, ya, memberikan makna atau kepada kelompok, ya, tetapi juga kepada individu-individu. Ya. Baik, sekarang kita lihat, ya, bahwa sistem makna itu, ya, baik makna individu, ya, makna-makna yang dihidupi oleh seorang individu, ya, maupun makna-makna yang dihidupi oleh kelompok, ya, dapat mengintegrasi pengalaman sehari-hari, ya, ke dalam keseluruhan sistem makna, ya. Dan dengan semua makna itu, segala sesuatu bisa diinterpretasi. Dengan kata lain, ya, dengan makna atau dengan sistem makna yang kita peroleh atau kita miliki, ya, baik sistem makna yang kita terima sebagai individu maupun sebagai sistem makna yang kita terima sebagai kelompok, ya, dengan semua makna-makna itu, ya, kita bisa mengintegrasikan seluruh
keseharian kita, ya, atau seluruh pengalaman sehari-hari kita ke dalam suatu sistem makna, ya, ke dalam seluruh sistem makna. Dengannya kita bisa menginterpretasi segala sesuatu. Ya. Tentang sakit, agama bisa memberikan interpretasi. Ya. Apa artinya sakit? Masing-masing agama bisa memberikan makna tentang apa artinya sakit. Tentang kematian, agama bisa memberikan makna. Ya. Bagi orang Katolik misalnya, sakit adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bagi penganut kepercayaan-kepercayaan asli, sakit dimaknai sebagai hukuman dari dewa-dewi, ya, atau hukuman dari kekuatan supernatural, wujud tertinggi. Ya. Jadi masing-masing sistem makna itu, ya, mempunyai cara atau sistem untuk memaknai pengalaman sehari-hari. Ya. Ya. Baik, itu yang kita sudah lihat. Namun kita harus akui juga, saudara-saudara, ya, ada pengalaman-pengalaman, ya, atau ada peristiwa-peristiwa yang tidak begitu gampang diinterpretasi atau dimaknai dengan menggunakan sistem makna yang sudah ada. Dengan kata lain, ya, tidak semua pengalaman-pengalaman itu bisa dengan gampang diinterpretasi atau dimaknai oleh sistem makna yang ada. Misalnya sekarang, ya, kita semua hidup dalam kecemasan karena takut virus corona. Pengalaman-pengalaman itu sulit diinterpretasi. Mengapa? Ada contoh-contoh lain, ya. Individu yang mungkin sakit berkepanjangan, ya, atau kemalangan yang beruntun, ya, kematian yang tidak wajar, atau kematian orang-orang yang baik, kematian anak-anak kecil yang tidak berdosa, sulit diinterpretasi atau tidak terlalu gampang, ya, dimaknai atau diinterpretasi dengan menggunakan sistem makna yang ada. Ya. Ya. Pengalaman-pengalaman yang sulit dimaknai itu, ya, bisa saja menyangkut pengalaman seluruh kelompok. Ya, sekarang pengalaman umat manusia, virus corona, atau pengalaman orang-orang Israel ketika mereka menjadi tawanan di Babilonia, itu pengalaman seluruh kelompok yang sulit dimaknai. Bagaimana mereka sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, bisa mengalami penderitaan yang begitu hebat, sulit dimaknai. Atau bangsa-bangsa yang baru saja mengalami peperangan, sulit menginterpretasi misalnya pengalaman orang-orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika jutaan orang-orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Sulit untuk memaknai, sulit untuk memberi interpretasi atas peristiwa itu. Katanya mereka umat pilihan, tapi mereka mengalami penderitaan yang tidak masuk akal. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang disebut pengalaman-pengalaman kontradiktoris yang tidak bisa dimaknai dengan sistem makna yang ada. Itu satu hal, ya. Pengalaman-pengalaman yang sulit diinterpretasi dengan sistem makna yang ada. Situasi-situasi lain yang juga menciptakan
persoalan adalah diskrepansi ya. Perbedaan yang menyolok antara apa yang kita idealkan dengan apa yang terjadi. Itu juga sulit diinterpretasi ya. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang mengancam sistem makna kelompok ya. Ketika hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan ideal-ideal kelompok. Ya. Itu sulit diinterpretasi. Ya. Sulit diinterpretasi. Sulit dimaknai. Ya. Jadi, ketimpangan atau diskrepansi antara ideal-ideal kita dan pengalaman atau kenyataan yang terjadi. Ya. Itu juga satu krisis. Ya. Ya. Karena ancaman ketidakbermaknaan akibat pengalaman-pengalaman kontradiktoris, ya, maka diberilah penjelasan baru. Ya. Jadi itu tadinya ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diinterpretasi dengan kerangka referensi yang ada, dengan sistem makna yang ada, maka terjadilah apa yang kita sebut itu krisis makna. Ya. Tidak bisa diinterpretasi. Atau ada ketimpangan antara ideal dengan apa yang terjadi. Ya. Kita mengalami krisis makna. Jadi itu yang disebut krisis makna. Ya. Ketika makna-makna yang tersedia dalam masyarakat atau dalam agama tidak bisa memberikan penjelasan atau interpretasi atas pengalaman-pengalaman kontradiktoris. Contoh, ya, dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Nah, kita tahu Ayub, seturut cerita kitab suci, tidak berdosa. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Ayub yang tidak berdosa itu menderita? Katanya penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Jadi di sini Ayub mengalami krisis makna. Dia tidak bisa interpretasi lagi. Dan perdebatan antara Ayub dengan ketiga teman-temannya itu berkisar sekitar masalah ini. Menurut teman-temannya, Ayub pasti mempunyai dosa. Karena Allah tidak mungkin menghukum orang yang tidak berdosa. Tetapi sebaliknya, Ayub katakan, tunjukkanlah kepada saya di mana dosa saya, supaya saya bisa terima bahwa saya memang menderita karena dosa-dosa yang saya perbuat. Tapi dalam kenyataannya, Ayub tidak pernah merasa diri atau tidak pernah mengenal dosa-dosa yang dia buat, sehingga dia pantas menerima hukuman. Karena itu kalau kita membaca percakapan ya, atau diskusi antara Ayub dan ketiga temannya itu, ya, kadang-kadang kita merasa bagaimana gitu ya. Sampai Ayub bilang, apa yang kamu tahu saya tahu juga. Sekarang kamu tunjukkan di mana saya punya kesalahan, supaya saya bisa terima bahwa saya menderita karena dosa yang saya buat. Dia bahkan tantang Tuhan Allah. Dia bilang, Tuhan, andaikan antara engkau dan aku ada wasit yang menghakimi perbuatan-perbuatan antara saya dan engkau, pasti hakim itu akan membenarkan saya. Karena engkau tidak malu menghukum orang yang tidak berdosa. Kita bisa lihat contoh Ayub mengalami krisis makna. Karena sistem makna yang ada pada waktu itu tidak sanggup memberikan interpretasi atas pengalamannya sebagai orang yang baik di mata Tuhan, ya, tetapi mengalami penderitaan. Walaupun dalam kitab suci kita tahu bahwa dia menderita karena dicobai oleh iblis. Tapi itu kan Ayub tidak tahu
Coba kalau dia diberitahu bahwa engkau menderita karena iblis mencobai engkau, mungkin dia sudah puas. Dia puas karena dia menderita bukan karena dosanya, melainkan karena dicobai oleh iblis. Dia sudah puas dengan begitu. Baik, jadi kita paham apa yang disebut dengan krisis makna. Nah, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diinterpretasi, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dimaknai dengan menggunakan sistem makna yang tersedia dalam agama sebagai sistem makna, ataupun dalam sistem-sistem makna lainnya. Dan karena krisis makna itu, atau karena manusia mengalami karena manusia mengalami krisis makna, maka mau tidak mau harus diberi penjelasan baru. Dan salah satu dari penjelasan itu diberikan oleh Theodice, Theodicea. Jadi, untuk keluar dari krisis makna itu, maka diberikan penjelasan-penjelasan baru yang disebut Theodice. Ya. Baik, apakah Theodice itu? Atau Theodicea itu? Ya. Baik, Theodice adalah penjelasan-penjelasan religius yang berusaha memberi makna kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris atau pengalaman yang tidak masuk akal, yang mengancam sistem makna kelompok. Itu arti dari Theodice, Theodicea. Jadi penjelasan-penjelasan religius yang berusaha untuk memberikan makna baru, karena makna lama tidak sanggup memberikan interpretasi. Dia memberikan makna baru kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris atau pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal atau yang tidak bisa diinterpretasi, dan tentu saja mengancam sistem makna kelompok. Salah satu contoh itu adalah pengalaman penderitaan atau kematian. Jadi pengalaman kematian mengancam sistem makna kelompok, atau penderitaan yang tidak masuk akal mengancam sistem makna kelompok. Dan isi dari penjelasan atau Theodice itu, penjelasan